Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Mesak Seni atau yang mewakili, yang terhormat Bapak atau Ibu beserta tamu undangan sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tidak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah kita dapat menuju ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini, yang dipancarkan oleh iman dan Islam. Pendek kata, minaz zulumati ilan nur. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pidato saya dengan tema dampak penggunaan dari bahasa alay dan bahasa gaul di kalangan remaja terhadap bahasa Indonesia. Dalam bahasa alay, remaja sudah tidak menyingkat kata-kata lagi, namun sudah merubah kosakata dan cara penulisannya. Bahasa alay sendiri diminati oleh sebagian remaja karena dinilai sesuai dengan jiwanya yang bebas dan berbeda dengan yang lain. Remaja ingin dinilai sebagai anak yang tidak ketinggalan zaman, maka mereka beralih dari penulisan yang biasa saja menjadi penulisan dengan gaya alay. Begitu juga dengan bahasa gaul. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi antara remaja, atau kata-katanya dapat diubah-ubah sedemikian rupa, dan bahasa gaul juga mempunyai istilah unik sehingga bahasa tersebut dapat terus berkembang. Dampak penggunaan dari bahasa alay dan bahasa gaul. Dampak positifnya yaitu remaja dapat menjadi lebih kreatif, terlepas mengganggu atau tidaknya. Bahasa alay dan bahasa gaul ini tidak ada salahnya untuk menikmati setiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul tetapi dipakai dalam keadaan situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga. Berikut dampak negatifnya. Yang pertama, siswa akan jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Yang kedua, menyebab runtuhnya bahasa Indonesia. Yang ketiga, dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata alay dan gaul tersebut, karena tidak semua orang mengerti maksud dari kata-kata tersebut. Kemudian, penggunaan bahasa gaul oleh remaja sekarang memiliki dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai integrasi bangsa. Dampak buruk yang dapat kita rasakan secara langsung adalah menurunnya nilai kesopanan remaja ketika berbicara kepada orang yang lebih tua. Sedangkan dampak tidak langsungnya adalah merusak tata bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sendiri. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi, suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Tapi hal ini menjadi tugas kita sebagai remaja yang terpelajar, yang masih peduli dengan bahasa Indonesia. Kita tidak dapat memungkiri bahwa bahasa gaul telah mengikis dan merusak bahasa Indonesia. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik mulai dari kita sendiri. Karena hal besar berawal dari hal kecil. Setelah itu, marilah kita mengajak teman-teman dan orang-orang di sekitar kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah, itu saja penyampaian pidato dari saya. Apabila
terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.